Ini gue ajarin ya buat investor saham tolol nih. Ya. Buat investor saham tolol. Kenapa asing buang? Kenapa MSCI Morgan Stanley underweight? Itu bukan karena fundamentalnya jelek, bukan karena perusahaannya busuk. Gue bilang BRI bagus perusahaannya. Semua bank-bank bagus, BTN juga bagus ya. 30% housing. Gue bahkan lebih tahu saham dibanding orang-orang saham. Ya. Bagus. Problemnya apa? FX risk, ya, currency risk. Ketika mereka invest di equity Indo, mereka harus tukar uangnya dari dolar atau dari Singapura dolar atau dari manapun uangnya bagus tukar ke rupiah. Dengan mereka tukar ke rupiah, mereka beli saham kita. Kalau saham kita itu naiknya 5%, tapi inflasi kita lebih tinggi dari itu, mereka dapat 0. Ini yang gue selalu tekanin dari dulu. Kalau kenaikannya even bank seperti BCA itu kenaikan dalam rupiah, bro. Yes. Ya, buat orang-orang goblok yang nggak ngerti itu, kalau nggak punya Bloomberg Terminal tinggal dicari di sini, tinggal di compare. Kan dia bisa compare pakai currency. Lu nggak bisa judge kayak BRI itu pakai IDR doang. Lu lihatnya pakai USD dong. Memang naiknya bisa 30 kali kalau tarik panjang, tapi kalau dalam USD cuma 3,4 kali. Ya. USD-nya naik Karena terus USD naik terus juga, lu nggak ngerti konsep ini. Ini namanya Gresham's Law, uang yang lebih kuat itu akan makan uang yang kecil. Lu spend bad money, hoard good money. Ya lari di tempat kan jadi. Lalu lari di tempat, capital gain lu 15%, inflasi 15%, lu lari di tempat. Ini yang Morgan Stanley tahu, makanya di underweight. Lu boleh tanya sama fund manager, coba JP Morgan, Goldman Sachs. Kalau mereka ya, yang Asia Equity Desk-nya beli saham Indo, mereka resikoin karirnya sekarang. Bisa kena pecat. Wah, dibongkar di sini, bro. Gue bongkar nih, karena gue orang finance beneran, bukan influencer cibai gitu. Ya. Tanya coba teman lo yang kerja di JP Morgan. Kalau lu overweight di Indo sekarang, lu bisa dipecat. Ya. Problemnya itu bukan karena ada yang bilang, oh ini karena dana antar. Mereka nggak ngerti, bukan karena itu. Simple karena currency risk doang. Kalau lu ngerti ya, bisnis subscription bro, even kayak Netflix di luar, itu mereka ngitung yang namanya apa FX risk, ya currency risk. Ya. Ketika mereka jual subscription dengan harga Indonesia, mereka harus adjust dengan inflasi Indonesianya. Dan mereka ngitung itu 10-15% terus di-adjust ya bro. Ya karena gue ikutin earnings call-nya terus, gue tahu. Makanya tambah mahal ya subscription ya. Iya makanya tambah mahal terus gitu. Oh ini soal ngomong subscription mahal bro. Kemarin ada yang bilang, ada yang ngemis ke gue. Gue pengen banget belajar di Aceh gitu kan, tapi gue butuh dicicil. Hey, ini bukan UKT. Jangan sampai lu nyicil Aceh. Kenapa? Karena Aceh itu harganya kita bikin segitu bro. Itu sengaja. Iya. Kalau kita mau kaya dari kelas nih, gue kasih nih, taktiknya gini. Kita jual 2 juta. Semua lu masuk aja ke sini, dapat duit kita, ya kan? Kalau 20 juta kan sedikit yang masuk. Yes. Gue buka 2 juta lebar sekali, set masuk semua orang sini. Kenapa gue nggak lakukan seperti itu? Karena itu memang filtrasinya, informasi yang kita sampaikan kayak tentang 10-year treasury dan lain-lain, itu buat orang yang minimal punya uang ratusan juta. Kalau lu nggak mampu beli AC, ya memang kita nggak mau lu ada di situ, simple kan bro? Yes. Kita bukan komunitas untuk semua orang. Lu mau yang gratis, kita ada gratis Akademi Crypto Margin. Kalau ini gratis. Lu mau belajar yang lebih serius ya di dalam. Tapi itu adalah filtrasi bro. Gue bukan yang kayak nggak mau kayak lu ada yang bilang sampai mau nyicil. Nggak, jangan aneh-aneh gitu loh. Itu memang filternya seperti itu untuk bisa konsumsi informasinya. Kenapa? Kalau murah nanti monyet yang masuk. Karena gue percaya bro, uang itu bisa ngukur kapasitas seseorang. Ya ini bisa didebatin lah sama orang, terserah. Tapi gue punya pandangan pribadi bahwa uang itu bisa ngukur kapasitas seseorang. Orang yang punya tabungan 200 juta itu pasti beda mindsetnya dengan orang yang cuma punya 20 juta. Lu kalau cuma punya 20 juta jangan jauh-jauh dari Aceh. Lari lu nonton dulu modul kita sama duit lu 200 juta yang gratis di YouTube, baru lu bergabung di Aceh. Jangan kayak lu 20 juta nih lu masukin Aceh. Yes. Bukan begitu caranya. Ya kita dari dulu juga nggak pernah. Kita jadi bingung kan harganya mau berapa. Bro kakak yang ngomong sama gue, tim ini udah kayak kita filter lagi aja nih orang yang isinya. Bikin 70 juta aja sekalian gitu kan. Karena memang ya contoh lah, kalau Bloomberg ini ya, dia bikin 20 juta di Indonesia pasti banyak subscribe bro. Tapi dampaknya apa? Orang bilang ntar minta refund, minta dibalikin di monitornya. Karena mereka nggak tahu informasinya harus ngapain tuh, ketik yang mana nggak ngerti. Memang dibikin 500 juta itu karena biar orang yang punya kantor kayak begini yang bisa beli. Kalau di ruko nggak bisa beli nih. Trader di ruko nggak bisa beli. Jadi gimana bro kalau orang yang bilang kayak mau Aceh, apakah itu filtrasi apa gimana? Ya karena ya informasinya yang kita kasih kan juga memang paling cepet kan. Bukan cuma paling cepet, itu kan dari otak kita. Gue tanya tadi, lu dapat info yang kayak lu bisa ngomong sama gue begitu? Yes, enggak lu mau bayar tentu. berapa? Karena sebenarnya kan di financial market tuh kan semua orang dapat informasi yang sama. Iya betul. Bukan tentang
apa jenis informasinya, Betul. tapi bagaimana mengolah informasinya. Karena orang lain pun juga kalau dikasih data insider pun juga nggak ngerti kan mau Betul. ngapain. Jadi itu adalah kombinasi ya antara source of data dan juga mengolah data menjadi informasi yang bisa dirubah jadi aksi kan. Setuju. Karena kalau cuma data kan ini juga data. Data. Kan? Iya, lihat angka juga data. Problemnya tapi dari sini orang bisa ngapain? Iya benar. Itu kan pertanyaan, lu punya terminal ini, lu nggak tahu mau ngapain, lu buka apanya, lu nggak tahu. Ya, itu yang kita paham. Coba deh, lu subscribe Glassnode aja, gue mau lihat lu dapat benefit apa deh. Yes. Coba sekarang itu yang paling murah, nggak usah enterprise, yang paling murah. Lu coba lu subscribe sekarang. Gue mau lihat lu ngomong itu scam atau nggak. Pasti di otak lu itu scam. Kenapa? Karena lu nggak ngerti datanya, gitu. Dan lu buat dapat real time insight dari otak gue, pertanyaan lu mau bayar berapa ratus M. Lu datang ke gue bilang kayak, tim ini gue kasih 50 M, kasih tahu hari ini mau ngapain, belum tentu gue mau. Buat apa? Ya. Lu tahu hedge fund kan bikin duit tuh dari uang total di persenin dapat berapa? Makanya Easy Englander bisa bikin 70 T setahun. Karena duitnya tuh misal 700 T, bikin 10% dari 70 T. Lu kalau punya duit kayak 2 triliun, ya, lu 20% tuh 400 miliar. Kayak lu mau bayar kita apa gitu? Kayak lu mau bayar pakai apa? Kalau kita emang nggak niat untuk bagi informasi, ya nggak perlu dibagi informasinya gitu. Dan banyak yang nanya, untuk belajar di Aceh itu bisa jadi apa? Gue jawab sini, lu bisa jadi analis. Karena di situ kita ajarin, oke. Gimana sih gue jadi analis kripto yang jago? Misal lu mau kerja sama kita, gimana caranya? Simple, bro. Lu punya universe lu sendiri, misalnya, oke. Ya. Nama lu siapa nih? Misalnya Abdul gitu kan. Abdul mau jadi analis di Ronald Capital. Nih, gue kasih tahu nih jalannya Abdul ya. Damn. Kena terus Abdul ya. Iya, Abdul belajar dulu gitu. Layer 1 nih misalnya. Oke, itu jadi universe kripto lu nih, layer 1. Ya. Ketika layer 1 ini lu udah expert, lu tahu nih, oh Solana kenapa begini, oh karena BNB begini. Ethereum lu cover semua. 20 kripto lu cover. Lu harus tahu setiap hari itu beritanya apa yang terjadi di situ. Dan ketika ada perubahannya, lu kasih tahu informasi ke gue yang gue belum tahu, itu baru lu valuable buat gue. Kayak lu kasih tahu gue duluan gitu loh, ada apa yang terjadi. Kayak Bro Kakak bilang, oh ini story protokol. Ada ceritanya seperti ini, naratifnya seperti ini. Itu baru menarik, karena lu udah cover lama. Cover udah 7 bulan gitu. Iya jelas, ya ada cerita namanya juga story kan. Ah. Kayak kalau cerita pahit history namanya. History namanya. Gitu. Jadi kalau lu mau jadi analis boleh, tapi kayak lu upgrade skill lu. Jadi punya universe sendiri, ngerti cara manajemen portofolio. Kalau isi cuman beli apa all in terus gue meme coin, belinya kenapa? Gambar garis bang, udah lu pulang aja. Iya. Ntar dicicil meme coinnya. Iya, dicicil nanti meme coinnya. Ya, bayangin konsep nyicil meme coin tuh otak lu tuh di mana gitu. Iya, meme coin kan atensi setiap 2 minggu bisa berubah bro. Bener. Dari satu lompat ke lain, terus lu cicil itu ya mati lah lu ke laut. Lu pasti mati gitu. Kayak doesn't take much itu untuk. Ya. Lu kalau nggak ngerti market pasti meledak menurut gua. Pasti meledak. Ya, bagusan lu nabung di deposito aja dah. Kayak get out dari market, nggak usah gitu. Ya. Orang juga ada yang sama bro, udah gue kasih tahu, ada borong Bitcoin, mas tanya ini jual nggak ini? Iya. Nggak beli reksadana lah, capek gue. Beli reksadana. Iya. Yang AUM-nya 40 T kan, begitu nyampe di sana kayak, beli apa hari ini kita ya bang gitu. Fund manajernya kan, BCA, BRI. Itu videografer gue juga bisa ambil saham kayak gitu ya nggak? Ya nggak? Bisa kan? Bikin prospektus reksadana Indonesia, gue kasih tau ya. Mereka itu, uang kalian nih masuk nih, set kan. Ketawa-ketawa bareng-bareng nih, kita rebalance kemana nih. Ya kan, ada pilihan itu, ada BCA, BRI, Mandiri. Terus kalian kan, uang saya dikelola atau saya kasih 3% management fee. Nah itu dia. Ya. Gue bongkar tuh. Ya, nggak usah bayar management fee, lu beli aja sendiri ya. Lu cari MSCI Indonesia, weightingnya contek deh. Nah, awas sih, gampang ngebongkar kayaknya. Gampang ngebongkar nih gua nih. Lu Google nih MSCI Indonesia ya kan indeks. Cari tuh ya kan weightingnya. Atau misalnya lu suka value investing, MSCI value lu cari. Nah, paling satu weightingnya paling besar BRI, misalnya 14%. Contek aja. Enggak beda jauh sama reksadana ya. Simple. Keep it simple. Tapi kalau mau yang advance yang bisa seminggu tuh 4 kali ya di sini.